Halo guys, balik lagi bersama aku di sini. Jadi video kali ini tuh tepat sudah 3 bulan dimana si Pate ini habis di repaint gitu ya guys ya. Dan repaintnya tuh pakai pilok. Ini aku pakai pilok di tone premium ya guys ya, yang nggak di Android, nggak di endorse. Nah jadi katanya itu kan kalau pakai pilok tuh kan hasilnya kayak gimana ya, buat jangka panjangnya tuh nggak bagus gitu ya guys ya. Nah jadi aku pengen ngasih lihat ke kalian ini tuh udah terdapat perubahan apa aja di sifat ini setelah pemakaian 3 bulan repaint menggunakan pilok ya guys ya. Nah nggak usah berlama-lama lagi, aku mau kasih lihat aja jadi kekurangannya tuh apa aja saat kita memakai pilok untuk repaint motor aku ini nih ya guys ya. Nah sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu ya guys ya, biar aku lebih semangat lagi buat bikin kontennya nih. Nah jadi kita bahas dari saat pengerjaan dulu nih ya guys ya. Nah buat pengerjaan sendiri tuh nggak terlalu ada yang susah-susah banget gitu, jadi nggak ribet sih menurut aku. Cuman intinya kalau kalian mau pakai pilok itu harus rajin-rajin ngamplas saja gitu ya guys ya. Jadi misalkan dari awal nih kalian ngamplas tuh pas pertama sebelum naik ke epoksi, nah itu kalian harus amplas pakai amplas ukuran 400. Nah setelah sudah selesai di epoksi kalian harus amplas lagi gitu ya guys ya, biar hasilnya tuh lebih halus, jadi nggak ada kasar-kasar atau hasilnya tuh jadi bleber gitu, nggak ada gitu, nggak keras lah gitu ya guys ya. Hasilnya pokoknya biar mulus biar halus. Nah itu kalau aku sendiri pakai amplas ukuran 600, jadi biar hasil lebih maksimal lagi. Nah setelah itu kalian naik ke warna inti. Saat naik ke warna inti itu aku sendiri di amplas lagi. Buat warna inti aku pakai amplas ukuran 800. Jadi itu setiap lapisnya, jadi aku amplas setiap 3 lapis sekali itu aku amplas pakai amplas. Makin lama tuh makin halus gitu ya guys. Misalkan awalnya pakai 400, terus ke 600, ke 800. Nah setelah itu kalian naik ke kalau aku sendiri kan pakai lembayung ya guys ya. Nah itu setelah lembayung tuh aku amplas lagi pakai ukuran 1000. Nah setelah di amplas pakai ukuran 1000 itu baru kita naik clear. Nah untuk pengclearan sendiri itu aku juga naik sekitar, kalau nggak salah ya guys ya, itu 2 lapis. Setelah itu aku amplas lagi. Nah baru setelah aku amplas pakai ukuran 1000 itu baru yang terakhir naik clear yang bener-bener nggak usah diamplas lagi. Jadi terakhir tuh pakai amplas ukuran 1000 gitu ya guys ya. Nah buat hasilnya sendiri tuh seperti ini. Ini lembayungnya juga masih kelihatan banget tuh sampai sekarang tuh, kalian bisa lihat. Tuh, itu juga masih kelihatan banget lembayungnya ya guys ya. Saya masih tebal banget tuh. Itu lembayungnya padahal aku cuma pakai 1 kaleng gitu ya guys ya. Jadi totalnya tuh kemarin tuh kurang lebih habis sekitar 7-8 kaleng. Jadi itu banyak di warna putih, kalau nggak salah aku 3 kaleng atau 2 kaleng, aku lupa. Intinya warnanya tuh kemarin clearnya aku cuman beli sekaleng, tapi aku pakai 2 kaleng karena pas tuh sisaan aku masih punya sisa warna clear 1 kaleng gitu ya guys ya. Nah buat kekurangannya sendiri mungkin seperti di sini nih ya guys ya. Nih ini bagian sini kemarin tuh kan sempat nabrak gitu ya. Jadi apa kemarin tuh sempat nabrak sebenarnya di bagian kanan sini, bodi kanan. Nah itu tuh aku cat ulang dan tuh pakai pilok juga ya, tapi agak susahnya gimana. Jadi pas aku udah amplas itu kan sampai keluar warna epoksinya ya guys ya, sampai warna dasar. Nah setelah aku naik tuh ke warna putih, aku naik ke epoksi, setelah itu naik ke putih, itu tuh warnanya bleber, nggak bisa kering gitu. Nah hasilnya aku tuh harus kemarin tuh ngebatasnya nyampe sini tuh, ini warnanya beda nih. Ini dari sini sampai ke sini, padahal awalnya yang patah sini doang. Jadi niat aku kemarin pengen benerin sebelah sini sama sini doang, ternyata nggak bisa karena itu catnya tuh naik ke sini segala. Pokoknya udah ribet lah pokoknya kalau pakai pilok tuh. Kalau misalkan ada bagian satu yang rusak catnya, kalau mau di repair agak susah. Nah kurangnya gitu. Mungkin apa karena aku kurang bisa jadi begitu, aku juga nggak tahu. Intinya pengalaman aku seperti itu ya guys ya. Terus tuh kemarin sempet aku nih
juga nih kerak-kerak kan, ini bukan karena rusak pas pengerjaan nih, bukan rusak pas pengerjaan, tapi itu gara-gara pas lo pakai skotlet, bukan skotlet, stripping tuh, pas dulu tuh pakai stripping Hayabusa. Nah itu tuh lemnya nggak bisa copot, susah. Jadi aku ngide pakein carbo cleaner ya, ngide aja gitu. Nah jadi begitu tuh, emang orang PA ya kan, body kasih carbo cleaner ya, rungkat. Nah setelah itu juga di sini nih kayak gini-gini nih, ini kotor nih, ini susah banget hilangnya gitu ya guys ya. Apa karena body aku putih apa gimana, padahal ini udah kompon juga, balik lagi nih ya guys ya nih. Maksudnya bekas-bekas stripping tuh, lem-lemnya juga agak susah ya kan nih, kalau kotor habis ngelem terus kotor juga hilang susah banget tuh. Nggak tahu ya guys ya kenapa tuh begitu. Terus di bagian mana lagi ya, nih bagian sini juga nih, ini ada noda-noda nih putih-putih, coklat-coklat gini nggak bisa hilang, udah kompon padahal ya guys ya, udah pakai kompon yang dari yang tebel terus yang kuat banget gitulah. Nah udah pakai kompon yang ibaratnya tuh kuat gitu, dari yang di toko bangunan tuh kan komponnya kan agak keras banget ya, itu tuh nggak bisa hilang, bisa hilang. Nah terus pas kotor lagi, pas aku pakai lagi tuh balik lagi. Nah setelah itu aku juga udah pakai yang punya kit nih, udah pakai komponnya kit juga, itu nggak bisa hilang juga tuh yang itu tuh. Nggak tahu juga kenapa nggak bisa hilang dulu ya kan, itu agak susah. Tapi menurut aku sih kalau buat pemakaian untuk hasil selama 3 bulan ini sih oke-oke aja, asal kalau kalian mau pakai warna putih begini harus sering-sering dicuci aja, jangan nyampe kotoran tuh agak lama, jadi nggak bisa kotor lama, karena kalau kotornya terlalu lama nanti bakal susah hilangnya kayak gini nih, itu agak susah hilangnya, malah aku bilang sih hampir nggak bisa hilang gitu ya kan. Nah malah susah banget hilangnya, bahkan sampai nggak bisa hilang gitu ya guys ya. Tapi kalau buat harga 300.000 itu sih menurut aku worth it. Tapi kalau kalian mau sabar lagi itu kalian bisa kompresor cuy sebenarnya ya guys ya, bisa kompresor, karena sekarang tuh kompresor juga nggak semahal itu. Kalau dulu kan memang masih mahal, bisa sampai 700 sampai sejutaan. Nah sekarang tuh ada aja tukang kompresor yang ngehargain tuh sampai sekitar 500-600. Nah itu tuh dapat sekarang ya guys ya. Jadi kalau emang kalian punya uang 300-400 tapi kalian mau repaint pakai pilok, saran aku mending pakai kompresor sekalian. Karena apa? Karena kalau kompresor itu kan kalau emang dia bisa pengaplikasiannya pasti lebih bagus daripada pilok. Cuman balik lagi gimana cara kita mengaplikasi bahannya itu sendiri. Misalkan kalau kalian pakai pilok tapi praktekinnya lebih bener ketimbang pakai kompresor tapi dia masih nggak bisa, itu masih bagus yang pakai pilok gitu ya guys ya. Intinya balik lagi ke orang yang mengaplikasinya, mereka bisa atau enggak. Tapi kalau saran aku sendiri sih emang lebih baik pakai kompresor aja dan diserahin ke orang-orang yang ahli. Tapi kalau kalian memang bener-bener budgetnya pelajar banget, ini sih nggak masalah juga, nggak terlalu masalah gitu ya guys ya. Jadi menurut aku ya tergantung kalian sih. Kalau kalian mau sabar lagi terus juga hasilnya mau lebih maksimal lagi, itu bisa pakai kompresor. Tapi kalau pakai pilok juga nggak masalah, karena emang tergantung tangan kalian juga. Jadi kalian tuh intinya sabar-sabar aja. Kalau pakai pilok tiap naik lapis atau naik layer tuh kalau bisa diamplas, pakai amplas yang halus, atau pokoknya dari epoxy ke atas ke inti terus ke clear, itu tuh amplasnya makin lama makin ngecil gitu, makin gede lah. Jadi dari 400, 600, 800 sampai 1000. Nah, intinya begitu aja ya guys ya. Dan ini si Patih masih oke lah buat bodinya, masih kane juga. Dan mungkin nanti kita bakal project lagi, tapi nunggu tahun baru ya lah ya kan. Ini udah beli knalpot juga tuh, udah pakai sarung, udah beli tamlong juga. Nanti kita bakal pakein juga di si Patih gimana looknya nih kalau pakai knalpot standar tuh. Jadi mungkin nanti kita bakal bahas-bahas knalpot. Nah sekarang bahas-bahas bodinya udah cukup segini aja ya guys ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe.
Yaudah, see you in next video guys. Bye bye, thank you guys.